Ya, niat itu sangat penting untuk menentukan kemana arahnya. Mungkin kita berhubungan dengan bank syariah. Saya butuh uang 120 juta. Ini kisah nyata. Membayar utang tanah pesantren. Bukan untuk saya. Utang pesantren itu. Saya datang langsung ke kepalanya. Saya cerita. Pak, kami butuh membayar utang ini tanah. Berapa harganya Ustaz? 120 juta. Saya katakan bagaimana caranya supaya syariah. Supaya tidak bertentangan dengan hukum agama. Terus dia bilang, saya nggak perlu ajari Abu yang lebih paham. Akad mana yang kita bawa? Saya katakan akad murabahah. Akad murabahah itu adalah akad yang tanah itu orang bank yang beli dengan harga 120 juta. Kemudian dijual orang bank ke saya dengan harga lebih dari itu. Itu halal. Ya, contoh Pak Faisal, mohon maaf Pak ya, saya berikan contoh Bapak. Pak Faisal, saya butuh ini sepeda motor. Saya nggak mau ke sana, mungkin saya agak ragu. Harga sepeda motor itu kabarnya 30. Cuman saya nggak punya kemampuan itu. Mungkin Bapak ada uang, tolonglah Pak belikan saya. Nanti sama Bapak saya cicil. Boleh Ustaz, belinya harga 30. Jualnya kepada saya harga 35. Saya cicil 2 tahun. Boleh, halal. Itu namanya murabahah. Jadi orang bank tadi pun, oke Ustaz, sepakat. Jadi, begitu caranya. Halal. Nah, urus administrasi semuanya. Lengkap. Tuam. Wah, segini tebalnya. Mungkin Bapak ada yang pengalaman. Tebal banyak lagi. Teken. Pakai cap jempol ini segala macam. Sudah. Kata orang yang menangani itu, Abu, ini udah selesai semuanya. Dan fotokopi buku rekening sudah ada sama kami. Dan dalam hitungan 2 hari ini, insya Allah uang sudah masuk ke rekening. Saya katakan ini belum sah. Mana syariahnya? Mana syariahnya? Ya, kan sudah Bu, itu tadi yang kita tanda tangani tadi itu udah akad murabahnya semua ini itu. Itu kami cerita di rumah ketika udah semuanya teken-teken di kantor. Dia datang ke rumah, rupanya periksa lagi rumah itu. Walaupun untuk pesantren, tapi yang menjadi anggunannya rumah saya. Nggak apa-apa untuk pesantren. Ini kisah nyata ini Pak. Ini teringat niat ini dan akad. Kita jangan salah. Jadi ya selama ini begitunya Ustaz. Terpaksalah saya berilustrasi. Saya buat contoh. Ada seorang gadis, seorang anak lajang mau nikah. Semua syarat-syarat sudah lengkap semuanya. Mahar segala macam ini itu sudah mendaftar ke kantor KUA. Sudah dibimbing di KUA. Sudah itu semua perlengkapan lengkap semuanya, udah teken semua. Surat nikah pun atau buku nikah dalam bahasa kita, buku nikah pun sudah ada fotonya di situ. Sudah diteken sama kepala KUA atau penghulu, sudah dicap. Sudahkah mereka sah? Saya katakan. Belum lah Bu. Kenapa belum? Udah lengkap kok administrasinya. Udah lengkap surat-suratnya semuanya. Buku nikah sudah ada, saya bilang. Udah dicap. Ya belum lah Bu. Ya kenapa belum? Saya sadarkan dia ini. Di mananya belum? Belum ada akadnya Bu. Nah itu dia. Masalah kita ini itu. Mana akadnya? Terdiam dia. Begi ngodunek lakukan siadi. Begi ngodunek. Ya begi mau ada ketemu. Jadi kuda jangan nenek. Ya udah harus ada akadnya. Kalau ya teken-teken kemarin itu nggak perlu sama saya itu. Tawa seperti kita ketawa. Kini ngepolui. Aku enana perlu bahwa ke menokoh tanohi. Aku menokoh mike. Terpaksa oleh telepon yang punya rumah. Yang punya tanah. Yang punya tanah nggak bisa datang diwakilkannya. Tapi sudah ada perwakilan. Datang perwakilan. Di rumah barulah. Jadi yang punya tanah akadkan ke bank.
bank juga orang itu mewakili. Nah, saya mewakili si Polan menjualkan tanahnya seluas sekian dengan harga 120 juta dibayar tunai. Kata orang bank, kami beli tanah tersebut dengan harga yang dimaksud. Sah. Sudah sah? Nah, sudah. Barulah orang bank jual kepada saya. Kami jual tanah yang baru kami beli ukuran sekian-sekian seharga 128 juta. 8 juta mereka ambil keuntungan, 128 juta dengan cara pembayaran dicicil selama 1 tahun. Nah, sah. Nah, sudah. Gimana masalah uang tunainya? Tadi kan tunai bahasanya. Nah, jadi tunai itu selagi kita masih berada dalam majelis masih namanya tunai. Kemudian oleh orang bank, saudara mewakili yang punya tanah, sehubungan agak merepotkan Bapak dan kami juga apabila kami meminta nomor rekening lagi, maka uang kami titip ke rekening Abu, nanti Abu yang akan menyerahkan kepadamu sebagai perwakilan. Di situ, Pak. Jadi niat dan akad itu di situ. Jadi kalau bapak-bapak nanti umpamanya butuh anggaran, butuh dana yang katanya syariah, lihat betul-betul syariat atau tidak. Tapi kalau nggak pakai akad seperti tadi, hanya kertas-kertas, itu kita masih kena. Kenanya di mana? Tidak sah murabahahnya. Itu. Nah, karena tidak melengkapi syarat-syarat ijabnya tadi. Jadi niat itu penting.